Oke, kita akan memulai sesi berikutnya yaitu training khusus mengenai edge-lock teknologi. Oke, pada sesi hari ini seperti biasa saya minta pada Bapak sekalian untuk mematikan handphone sehingga tidak sampai suaranya mengganggu karena kita akan adakan sesi rekaman pada hari ini. Oke, terima kasih. Nah, seperti kita ketahui Bapak sekalian, selama beberapa tahun terakhir kita sudah banyak berbicara mengenai business opportunity dari edge-lock. Dan tentunya tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama mengenai apa itu edge-lock. Dan apa yang akan ditrainingkan hari ini adalah untuk mengupgrade, untuk menambahkan pengetahuan Anda mengenai apa itu edge-lock. Oke, nah tentunya pada saat Anda bertemu dengan seseorang yang baru, tugas Anda bukannya menceritakan semua yang Anda ketahui mengenai edge-lock. Karena ini adalah pengetahuan yang lebih detail, yang lebih mendalam. Sebelum saya memulai menjelaskan mengenai apa itu edge-lock, ada satu hal yang saya ingin trainingkan kepada Anda, beritahukan kepada Anda bahwa para saintis yang ada di balik perusahaan yang namanya Nu Skin Enterprise ini, kita memiliki lebih dari 70 PhD level scientist. Apa itu artinya? Artinya kita memiliki lebih dari 70 profesor yang bekerja di Nu Skin Enterprises. Jadi pada saat Anda mendengarkan perusahaan-perusahaan yang mengatakan, oh ya kami memiliki banyak ilmuwan di perusahaan kami yang membantu development maupun research dari produk-produk yang mereka miliki. Mereka bisa mengatakan banyak ilmuwan dibandingkan dengan banyak profesornya. Itu sudah berbeda sekali Bapak sekalian. Dan tentunya memiliki para PhD ini tidak luput dari bagaimana Nu Skin memiliki kerjasama yang begitu luar biasa dari yang namanya Dewan Penasehat Ilmiah atau Scientific Advisory Board. Mengapa saya katakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat istimewa sekali? Kalau Anda bertemu dengan para mereka yang berasal dari medical professional dan mereka banyak melakukan penelitian. Nama-nama ini sangat tidak asing bagi mereka Bapak sekalian. Dan yang saya tahu satu hal adalah bahwa hampir setiap dari mereka di sini adalah para milioner. Apa artinya milioner? Mereka adalah jutawan dalam US dollar. Kenapa kok bisa jadi jutawan? Karena begini Bapak sekalian. Mereka adalah para ilmuwan yang sudah memiliki begitu banyak penelitian, yang penelitiannya dipatenkan dan bahkan paten tersebut sudah menghasilkan berbagai macam produk, baik untuk pengobatan medis maupun untuk supplementation. Dan Anda bayangkan kalau Nu Skin memiliki mereka ini, para penasehat ilmiah ini. Istilah begini Bapak sekalian, sebagai sebuah perusahaan, kalau Anda mempunyai sebuah perusahaan dan Anda harus mempunyai pegawai, Anda mending memilih pegawai yang sudah milioner atau mending memilih pegawai yang biasa-biasa Bapak sekalian? Jawabannya benar sekali, milihnya yang biasa-biasa. Karena kalau yang sudah milioner, ngaturnya nggak bisa, sulit diatur. Ya kan? Tapi kenapa Nu Skin memilih mereka untuk bekerja sama dengan Nu Skin? Karena Nu Skin mau memastikan mereka itu impartial. Impartial artinya tidak memihak. Apa yang mereka katakan, mereka nggak mau dikontrol oleh Nu Skin. Ini yang penting dari perusahaan kita Bapak sekalian. Dibandingkan dengan kebanyakan perusahaan yang lain yang mengontrol. Ilmuwan maunya ngatakan apa, tanya dulu sama perusahaan. Menguntungkan atau tidak. Ini penting sekali. Karena apabila Nu Skin tidak bisa mengontrol mereka, kita bisa memastikan bahwa setiap teknologi dan produk yang keluar di market di pasaran sana adalah sesuai dengan apa yang sudah diteliti dan dibuktikan. Dan harus aman dan harus terbukti. Oke, nah berikutnya. Apa itu mengenai yang kita panggil namanya edge-lock atau Genetic Expression Technology. Jadi kalau kita katakan bahasa Indonesianya adalah ekspresi genetika. Apa sih namanya ekspresi genetika itu? Kita bisa mengibaratkan ekspresi genetika adalah seperti aktivitas genetika. Oke, nah di sini saya katakan bahwa yang pertama, bagaimana cara kerjanya dari genetic expression tersebut? Yang pertama adalah kita memastikan kalau sudah berbicara mengenai anti-aging, kita berbicara mengenai mencari sumbernya. Bukan cuma mengatasi tanda-tanda penuaan saja. Ini penting sekali ya, memastikan anti-aging dari sumbernya. Dan kedua, banyak yang bertanya, Pak, kok kata-katanya pakai genetik, ini apa enggak berbahaya?
Apa nggak berhubungan dengan yang namanya genetic engineer product, itu produk-produk yang di engineer secara genetika. Kita nggak ada hubungannya dengan mereka, Bapak sekalian. Kita nggak tidak memodifikasi genetika, kita tidak mere-engineer genetika, tapi kita hanya mempengaruhi ekspresi genetikanya, mempengaruhi aktivitas dari genetika tersebut. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa Anda sadari, pada saat Anda duduk di sana, pada saat Anda sedang bernapas, sedang stres, sedang makan, sedang mungkin kalau ada yang merokok, Anda secara nggak sadar rokok Anda mempengaruhi ekspresi genetika Anda. Kalau Anda sukanya makan atau minuman Coca-Cola, Anda secara nggak sadar Coca-Cola tersebut mempengaruhi ekspresi genetika Anda. Bagi Anda yang sukanya berolahraga, tanpa Anda ketahui ekspresi genetika Anda itu terpengaruhi. Jadi ekspresi genetika manusia setiap detik, setiap menit, setiap jamnya itu selalu berubah-ubah. Jadi ingat, kita nggak mengubah DNA seseorang, kita nggak mengubah genetika seseorang, kita hanya mempengaruhi bagaimana ekspresinya dijalankan atau diaktivitaskan, oke? Nah, tentunya pada saat kita mengatakan bahwa H-Log menggunakan sumber-sumber dari bahan alami, kita hanya menggunakan yang nutrisi yang benar-benar alami, Bapak sekalian. Oke? Dan kita harus mempunyai kemampuan untuk membuktikannya secara ilmiah, nggak bisa cuman ngomong doang. Ini yang penting juga. Bagian dari 6S proses 6S. Berkata yang terakhir berbicara mengenai substantiation. Artinya apa yang kita bicarakan harus bisa diteliti dan dibuktikan. Tentunya ada tahapan-tahapannya. Pembuktian langsung dengan ilmuwan oleh New Skin. Nanti pembuktian oleh pihak ketiga. Memasuki level yang namanya double blind placebo control study. Itu semua dilakukan oleh New Skin. Berikutnya, ini hanya gambar animasi yang mengatakan bahwa H-Log berbicara bagaimana New Skin bisa mengatasi penuaan langsung dari dalam, langsung dari sumbernya. Jadi pada saat kita berbicara begitu banyak tanda-tanda penuaan, mungkin dari penampakan penuaan, mungkin dari turunnya kesehatan manusia, pada saat kompetitor berusaha mengatasi tanda-tanda penuaannya saja, New Skin sudah langsung masuk ke dalam sumber dari penuaan tersebut, yaitu melalui genetic expression. Jadi satu slide ini kurang lebih memberikan gambaran singkat mengenai perbedaan produk kita sebagai produk anti-aging dibandingkan dengan hanya produk skincare, mungkin yang mengatasnamakan anti-aging, atau mungkin juga produk supplementation yang mengatasnamakan anti-aging juga. Karena Anda bayangkan begitu banyak permasalahan mengenai kesehatan Bapak sekalian, baik itu mengenai aging, penampakan kulitnya yang bertambah tua. Mungkin masalah jantungnya mulai bermasalah, mungkin kolesterolnya semakin tinggi. Kita berbicara bagaimana obat-obatan yang ada selalu berusaha menghilangkan simptom, hanya menghilangkan tanda-tandanya saja. Coba kita pelajari terlebih dahulu bagaimana genetika itu bekerja dalam tubuh kita. Ya, yang pertama kita lihat. Ini adalah gambaran tubuh manusia yang memiliki organ. Ada organ jantung, ada organ paru-paru, kulit, dan lain macam sebagainya. Dan kalau kita mau mengambil satu contoh organ, kita ambil organ yang namanya jantung. Ya, jadi dari tubuh manusia yang lengkap, kita keluarkan organ jantungnya. Kalau kita mau mengambil satu secuil sebagai sampel dan kita lihat melalui mikroskop, itu kita panggil namanya tissues atau jaringan. Dari jaringan tersebut kalau kita ambil dan lihat melalui elektron mikroskop, kita kurang lebih melihat yang seperti ini. Ini gambar animasi, bukan gambar sebenarnya. Animasinya kurang lebih terlihat seperti ini Bapak sekalian. Di dalam sel, seringkali saya masih ingat waktu SD dikatakan bahwa sel adalah bagian terkecil dari tubuh manusia. Oke, sel adalah bagian yang terkecil. Ternyata Bapak sekalian, itu kan pengetahuan untuk kelas SD. Pada saat kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam sel masih ada yang namanya inti sel, ada yang namanya kromosom di dalam inti sel, ada yang namanya mitokondria di dalam sel. Kita mengetahui bahwa ternyata sel itu bukan benar-benar bagian yang terkecil. Tapi kita mengetahui bahwa ternyata kalau ditarik lebih dalam lagi, ada yang namanya uraian, ini DNA Bapak sekalian. Anda mungkin seringkali mendengar, oh kalau mau ngetes ini anaknya benar, anaknya dia atau bukan. Jangan-jangan cuma ngaku.
ngetesnya melalui DNA. Seringkali dengar seperti itu Bapak sekalian ya. Ya, jadi pada saat ngetes DNA memang benar, itu adalah ilmu-ilmu yang saat ini semakin lama semakin murah dan semakin mudah dilakukan. Tapi yang namanya genetika Bapak sekalian, itu lebih kecil lagi daripada DNA. Jadi kalau yang namanya helix atau double helix itu adalah rantai dari DNA tersebut, genetikanya itu adalah yang garis-garis ini loh Bapak sekalian. Garis ini adalah genetikanya. Dan satu sel tubuh kita itu bisa memiliki kurang lebih antara 20.000 sampai 25.000 genetika. Oke? Dan intinya genetika itu mengatakan kepada sel, kamu tuh harus ngapain sih? Saya ambil contoh. Ibu rambutnya asli keriting atau dikeriting? Aslinya keriting. Ibu ini memiliki genetika yang keritingnya itu dalam keadaan on, dalam keadaan menyala. Rambut saya lurus. Apakah saya mempunyai genetika keriting? Ada jawabannya, tapi dalam keadaan off. Demikian juga kalau mata saya warnanya berbeda, ada yang biru, coklat, hijau, ada juga rambutnya berbeda, bukan berarti saya nggak punya genetikanya rambut pirang. Saya punya, tapi dalam keadaan off. Makanya kenapa kita memiliki 25.000 ini, setiap genetikanya memberikan instruksi bagaimana sel itu harus beraktivitas. Oke, ini penting sekali karena kenapa? Kalau kita menguasai genetikanya, kita bisa menguasai selnya bagaimana harus beraktivitas. Kalau selnya kita kuasai, kita bisa menguasai jaringannya. Kalau jaringan kita bisa kuasai, kita bisa menguasai organnya. Kalau organnya bisa kita kuasai, kita menguasai kesehatan secara keseluruhan. Sebaliknya juga Bapak sekalian, kalau genetikanya berekspresi dengan sehat, maka selnya akan berekspresi dengan sehat juga. Jaringannya sehat, organnya lebih sehat, badan kita juga lebih sehat. Nah, bagaimana dengan kompetitor kita Bapak sekalian? Kompetitor kita nggak memiliki kemampuan di sini. Kompetitor kita mandeknya ada di sini. Hanya di jaringan saja. Apakah nanti genetikanya sudah diberikan nutrisi yang benar apa enggak? Mereka enggak bisa tahu. Dan dengan memiliki kemampuan seperti ini, kita memiliki yang namanya unlimited possibility. Sebuah kemungkinan yang hampir tidak ada batasnya. Jadi langkah pertama, apa yang esok lakukan? Anda mungkin akan lihat banyak sekali ini apabila mendengarkan training dari corporate atau dokumen-dokumen literatur dari Nu Skin. Ada 3 langkah untuk menjelaskan mengenai edgelok. Yang pertama adalah berbicara mengenai temukan genetika yang berhubungan dengan usefulness. Artinya dari 25.000 genetika yang ada, baik itu mungkin yang di kulit, kalau saya ambil ada 25.000 per titiknya misalnya ya, atau mungkin yang ada di jantung saya atau di otot saya, harus nyari dari 25.000 genetika tersebut yang mana yang berhubungan dengan usefulness, yang berhubungan dengan awet mudanya. Karena ingat, tidak semua genetika berhubungan dengan awet muda atau penuaan. Lebih banyak berhubungan dengan yang lain-lain. Misalnya DNA atau genetika saya di kulit sama di kulit sini ya, wajah, sama yang ada di jantung, genetikanya sama enggak? Sama. Tapi genetikanya yang di kulit memberikan instruksi yang berbeda yang berhubungan dengan aktivitas kulit. Kan ada 25.000 Bapak sekalian. Ya, jadi 25.000 artinya ada yang memberikan instruksi agar ini jadi kulit dan beraktivitas kayak kulit. Yang di jantung memberikan instruksi yang berhubungan dengan jantung. Jadi bayangkan tubuh manusia ini memiliki kamusnya sendiri, selnya mana, harus genetikanya berjalan seperti apa. Ini sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, ingat, dari 25.000 tersebut harus ditemukan yang mana yang berhubungan dengan usefulness atau kemudaan seseorang. Atau dalam kurung juga penuaan. Genetika mana yang berhubungan dengan penuaan. Kalau ketemu, karena itu bisa dibantu untuk diubah ekspresinya. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak sekalian. Kalau kita memasukkan jaringan kulit saya ke sini ya, maka akan keluar namanya genetic map. Namanya jangan diapalin, pokoknya peta dah, pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Petanya ini yang ada lebih dari 20.000 genetika di sini. Bisa ketahuan nggak yang mana yang berhubungan dengan kemudaan? Nggak bisa Bapak sekalian. Makanya kenapa dibilang udah penelitian 30 tahun itu loh.
Tujuannya untuk nyari yang mana yang berhubungan genetika mana, yang berhubungan dengan kemudaannya kulit, kemudaannya otot, kalau otot yang mana mempengaruhi mitokondrianya, kalau misalnya untuk yang lemak yang mana mempengaruhi fat storage-nya, pembangunan ototnya, itu membutuhkan waktu. Sehingga kalau Anda mendengarkan Joe Cheng mengatakan bahwa kita meninggalkan kompetisi kita selama 30 tahun. Ini artinya Bapak sekalian. Karena sangat rumit dan membutuhkan pekerjaan yang sangat-sangat panjang sekali. Oke. Nah, hasilnya kurang lebih akan kelihatan gambar yang seperti ini. Akan ada set, ini satu set ya, satu set genetika yang mana menunjukkan aktivitasnya itu harus berekspresi lebih tinggi atau berekspresi lebih rendah. Kalau rendah bisa jadi dia menjadi off, kalau tinggi sekali dia bisa berarti menjadi on. Itu aja mainnya. Jadi ekspresi genetika itu kayak switch on off ya. Oke, berikutnya. Kita mengetahui persis sekali Bapak sekalian dan saya seringkali katakan bahwa penuaan yang kelihatan hanya di jaringannya saja. Oke, yang mana nanti visible, terlihat dalam bentuk yang organ kulit kelihatan, tanda-tandanya kelihatan semua, garis kerutnya semakin banyak, mungkin semakin menurun ya kulitnya juga, selulit penumpukan lemaknya semakin banyak, semakin nggak dimakani tapi kok semakin menumpuk lemak juga, itu semua mainnya di ekspresi genetika. Bahkan kalau sudah mencapai tua, mulai punya problem dengan tekanan darah, gula darah, mulai pikun, stroke, fungsi mata menurun, jantungnya problem, ginjalnya mulai problem, ada asam urat. Semuanya Bapak sekalian berhubungan dengan ekspresi genetika. Problemnya dengan obat-obatan adalah obat-obatannya berusaha menghilangkan simptom, tanda-tanda. Dan kita udah tahu persis begitu banyak obat-obatan yang hanya boleh dikonsumsi selama sakit. Nggak bisa untuk 20 tahun, jaga agar tekanan darahnya nggak naik. Nggak bisa selama 30 tahun, jaga agar kolesterolnya bisa dalam level yang rendah. Karena itu akan mempengaruhi organ-organ yang vital dalam tubuh Anda. Sehingga Anda bayangkan ini menjadi industri, ya obat-obatan menjadi industri yang nilainya ratusan triliun. Yang mana kita bisa mempunyai sebuah solusi. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk melengkapi. Perlahan-lahan bisa digantikan apabila mau mengikuti pola hidup yang lebih sehat. Langkah kedua Bapak sekalian, sesudah ketemu, jadi dari 20.000 lebih genetika tersebut yang banyak sekali, kalau udah ketemu yang mana yang berhubungan dengan youthfulness, dengan awet mudanya, mereka perlu dikelompok-kelompokkan. Kenapa perlu dikelompokkan? Karena fungsi kulit yang berhubungan misalnya dengan kelembapan, dengan kolagen, dengan pori-pori, itu perlu dikelompokkan menjadi yang namanya youth gene cluster. Anda akan lebih banyak mendengarnya nanti YGC, Youth Gene Cluster, yang berhubungan misalnya dengan mitokondria, yang mana mitokondria perlu dibantu untuk membakar energi lebih baik, membuang ampas-ampas sisa pembakaran lebih baik, yang mana kalau kita semakin tua, kedua fungsi itu udah nggak bisa dilakukan dengan baik oleh mitokondria. Ini dikelompokkan menjadi satu yang namanya Youth Gene Cluster. Kemampuan tubuh Anda untuk tidak menyimpan lemak. Kemampuan tubuh Anda untuk mengolah protein menjadi otot yang baik. Kemampuan tubuh Anda untuk mengambil energi dari jaringan lemak. Itu semua dikelompokkan jadi satu Youth Gene Cluster. Kelompok genetika ya yang berhubungan dengan youthfulness. Sehingga Anda bisa melihat yang seperti ini Bapak sekalian. Ini sesuatu yang menurut saya cukup menarik, nggak terlalu teknis. Karena kemampuan Nu Skin saat ini adalah mengatakan kalau mereka mengambil sampel jaringan jantung, dimasukin ke alat ini namanya gene chip, langsung keluar peta genetikanya. Ingat peta genetika tadi nggak menyaring, keluarnya 20.000 lebih. Tapi yang Nu Skin miliki adalah bagaimana menyaring 20.000 lebih genetika tersebut untuk mengetahui yang mana nih dari yang jantung yang berhubungan dengan youthfulness. Sehingga dikelompokkan menjadi Youth Gene Cluster. Oke, demikian juga untuk otot. Ini kita banyak pakai di TR90. Memastikan agar seseorang selama program turun berat badannya bukan gara-gara kehilangan otot. Karena kalau kehilangan otot ngukur berat badan gampang turunnya. Tapi habis itu nanti membal, naik lagi menjadi lebih gemuk. Pada saat mereka memasukkan jaringan otot ke dalam gene chip ini langsung kelihatan peta genetika yang mana.
Keluarnya berapa banyak? 20.000 lebih. Kemampuan New Skin untuk memfilter 20.000 lebih tersebut yang mana yang berhubungan dengan mengenai kemudahan otot atau mungkin mengenai mitokondria atau apapun itu bentuknya ya. Berikutnya. Sehingga Anda melihat Bapak sekalian, Edgelock ternyata bukan produk. Edgelock ternyata adalah sebuah teknologi. Yang mana nanti kalau mau berhubungan, apakah nanti berhubungan sama organ tertentu yang mau ditargetkan oleh New Skin yang mengalami penuaan, apakah itu otak, jantung, liver, ginjal, mereka bisa menggunakan metode yang sama, teknologi yang sama, menghasilkan produk-produk yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Sehingga Anda melihat slide seperti ini, mulai kita diperkenalkan dengan Edgelock Galvanic Spa dan Transmission Set yang per hari ini saja Bapak sekalian, penjualannya itu masih meningkat terus nggak habis-habis. Karena kita berada di sebuah market yang memang populasinya nggak bakalan habis-habis. Ini penting. Kembali lagi karena kita menjadi satu-satunya perusahaan di seluruh dunia yang mampu melakukan teknologi ekspresi genetika yang berhubungan dengan youthfulness, dengan awet muda. Oke? Dan kita ngelihat dengan Body Galvanic Spa dan R-Square dan masuki TN90 dan saya jamin Bapak sekalian memasuki tahun 2015 ke tahun 2017 akan ada produk-produk baru yang bahkan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang sudah Anda lihat per hari ini. Balik lagi ujungnya kemana Bapak sekalian? Tergantung Anda ngelihatnya sebagai konsumen atau sebagai pebisnis. Seorang konsumen, Pak saya nggak sabar Pak kepengen pakai produk berikutnya yang ada. Seorang pebisnis, Pak saya mau siap-siap. Bagaimana siap-siapnya? Mi plus. Nggak yakin. Mi plus. Oke, siap-siapnya Mi plus 4 selalu. Sehingga kita melihat misalnya untuk kulit wajah, ingat ya kulit wajah tadi Anda bisa diambil genetikanya, disaring yang mana yang berhubungan dengan fungsi untuk mitokondria, untuk elastin, untuk kelembapan, untuk struktur poliporinya sehingga mengeluarkan produk-produk seperti Galvanic Spa dan Transmission Set. Untuk kulit badan, metabolisme lemak, pengencangan, selulit keluar yang namanya Galvanic Spa Body. Untuk mitokondria, dua fungsi utama untuk renew dan recharge keluar yang namanya Edgelock R Quadrat. Dan yang terakhir yang sedang kita persiapkan untuk launching di akhir tahun ini berbicara mengenai TN90 yang mana bisa membantu membakar lemak dan mempertahankan atau membangun otot Anda. Oke. Berikutnya langkah ketiga dan langkah terakhir berbicara mengenai mereset youth gene cluster. Reset itu apa sih Bapak sekalian? Kok rasanya bahasanya nggak nyaman didengar. Kalau Anda pernah bekerja dengan komputer atau bagi yang punya BlackBerry, sering ngehang nggak BlackBerry-nya? Nah, kalau udah ngehang apa yang Anda lakukan? Di restart ulang, cabut baterainya sehingga kita harapkan BlackBerry tersebut akan beraktivitas seperti kondisi semula, seperti kondisi awal. Demikian juga kalau Anda punya komputer, laptop yang mana mungkin sering hang, Anda reset sehingga itu di restart sehingga beraktivitas, kita harapkan beraktivitas seperti awal. Yang dimaksudkan dengan mereset youth gene cluster berbicara mengenai bagaimana kita ingin, kalau saya sekarang usianya 40 tahun, genetika saya sudah berusia kurang lebih 40 tahun juga. Aktivitas-aktivitas genetika saya mengatakan bahwa saya harus beraktivitas organnya, otaknya, kulitnya kayak orang yang berusia 40 tahun. Pada saat New Skin mengatakan Edgelock mereset genetika saya, diharapkan adalah minimum saya bisa turun ke 30 tahun. Syukur-syukur kalau bisa 20 tahun. 10 tahun saya nggak mau. Oke. Nah, jadi dengan mundur kurang lebih 10 tahun. Dengan semakin banyaknya produk-produk Edgelock yang akan dilaunchingkan. Mungkin bagi Anda yang berusia 60 tahun, Anda akan melihat bahwa turunnya 20 tahun itu akan menjadi luar biasa sekali. Baik itu yang berhubungan dengan stamina, berhubungan dengan fungsi otak, fungsi jantung, fungsi kulit Anda, kemampuan badan Anda untuk mengolah lemak, mengolah otot Anda, itu akan menjadi sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi langkah terakhir adalah mereset. Jadi pertama mencari, kedua mengelompokkan, ketiga adalah meresetnya. Ini penting sekali.
Sehingga Bapak sekalian, saya kasih contoh ya, ini gambaran animasi saja. Yang mana seseorang yang mempunyai ekspresi genetika muda itu kurang lebih ya, kurang lebih akan mempunyai peta genetika yang seperti ini. Hijaunya banyak di atas, titik-titiknya yang merah jauh lebih sedikit. Setiap garis ini Bapak sekalian ya, setiap titik ini adalah titik genetika. Kalau Anda lihat kotak-kotak kecil ini ya, ini satu itu klaster. Dibandingkan dengan kelompok genetika yang berekspresi tua. Kita lihat bedanya hampir seketika terlihat. Yang banyak hijaunya adalah merah, yang banyak merahnya adalah hijau. Dia kebalik total. Aktivitas antara genetika tua dan genetika muda. Jadi Anda bayangkan kalau Anda berusia 30 tahun, 40 tahun ke atas di ruangan ini, rata-rata Anda mungkin mempunyai ekspresi genetika yang seperti ini. Lebih banyak merahnya. Benar. Jangan kaget. Berbahagialah. Artinya apa Bapak sekalian? Artinya pada saat Newskin mengatakan, saya mau mencari kombinasi ingredient yang seperti apa yang bisa membuat peta genetika saya itu mirip dengan yang masih muda. Sehingga mereka nyoba yang ingredient pertama mirip nggak dengan yang seperti ini? Yang kedua mirip nggak? Tiga mirip nggak? Empat? Paling mirip itu nomor 4 Bapak sekalian. Sehingga mereka tahu bahwa kalau pakai ingredient yang nomor 4 ini akan memberikan ekspresi genetika yang terbaik bagi kita. Pertanyaan saya adalah apakah percobaannya hanya 5 kali Bapak sekalian? Percobaannya itu ribuan kali. Ribuan kali mencoba berbagai macam ingredient yang selama ini Newskin sudah ketahui memberikan benefit terbaik di level jaringan. Dan mereka tahu sudah mencoba kesekian ribu kalinya. Hasil yang terbaik adalah ingredient yang sekian. Sehingga kita tahu bahwa ini membutuhkan waktu juga yang mana kompetisi kita tidak bisa lakukan. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini. Nggak bisa mirip 100%, is okay. Kalau Anda bisa rata-rata memasuki mirip sekitar 70-90% saja sudah sangat baik sekali. Jadi ada yang bertanya, Pak kalau gitu apa yang terdapat dalam Edgelock R kuadrat yang ada dalam galvanic spa, yang dalam transmission set, apakah itu kimia Pak? Oke, kalau yang tanya kepada Anda ini kimia atau bukan, Anda jangan kaget, jangan takut. Artinya yang tanya juga nggak ngerti. Beneran, nggak ngertinya kenapa? Begini, yang namanya nutrisi alami dari tumbuhan, kalau sudah kita ambil ekstraksi, tetap namanya adalah kimia. Tapi ada embel-embelnya. Embelnya adalah namanya fitokimia. Oh saya tulis ya di sini, fitokimia. Artinya kimia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lawannya apa? Lawannya adalah kimia sintesis yang dibuat di laboratorium tanpa menggunakan sumber bahan-bahan alami. Yang mana yang lebih baik Bapak sekalian? Fitokimia biasanya lebih baik. Ada terkecuali beberapa vitamin-vitamin tertentu yang mana lebih baik kimia sintesisnya daripada fitokimianya. Kalau vitamin E yang terbaik harus yang natural, harus yang fito, yang dari tumbuh-tumbuhan. Kalau vitamin C itu yang sintesis lebih baik. Jadi apa yang digunakan Newskin pada akhirnya adalah menggunakan yang terbaik dari alami yang bisa dibuktikan aman oleh sains, oleh ilmu pengetahuan. Ya, jadi, ada lagi yang tanya, Pak, saya punya produk organik, Bapak punya produk organik bukan? Apa yang kita jawab? Nggak usah jawab. Anda balik bertanya, maksudnya organik itu untuk apa? Karena begini, tanpa memahami, banyak orang yang cuma asal membeo. Oh organik produk kita. Tujuan dari produk organik adalah, mereka akan bilang bahwa kalau organik kita nggak menggunakan pestisida, kimia-kimia, semuanya yang natural aman. Oke, jadi tujuan dari organik adalah mendapatkan sebuah produk yang memberikan hasil yang terbaik. Dan yang teraman, bebas dari kontaminasi. Kalau saya jelaskan bahwa produk saya Pak, mungkin bukan 100% organik, tapi saya memasukkan proses.
prosesnya adalah untuk memastikan bahwa setiap produk yang keluar yang digunakan di masyarakat itu bebas dari kontaminasi. Dan yang saya lakukan adalah memastikan setiap produk yang keluar itu adalah terstandarisasi, standardized, dan aman. Terus, apakah itu tidak lebih baik daripada yang organik? Pertanyaan saya kepada dia malahan, apakah produk Anda itu standardized apa enggak? Jangan-jangan karena organik, satu kapsul di botol ini sama satu kapsul di botol yang lain mempunyai khasiat yang berbeda. Yang itu yang tidak boleh. Sehingga akhirnya mempunyai standarisasi yang baru, bahkan Indonesia pun memakainya yang namanya fitofarmaka. Jadi kalau mau tahu apakah standar dari produk-produk dari Pharmanex New Skin apakah fitofarmaka? Yes. Karena kita itu mirip dengan standar dari obat-obatan kimia. Tapi sumbernya adalah nutrisi alami. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau dipaksa mengeluarkan statement. Jadi X-Log itu apa Pak dalam satu atau dua kalimat? Ini caranya menjelaskan. Jadi pertama kalinya penerapan teknologi genetika terhadap supplementation. Atau bisa juga bukan supplementation tapi skincare. Ya, anti-aging menggunakan nutrisi alami sebagai sumbernya untuk meniru hasil yang bisa didapatkan dari caloric restriction. Apakah ada literaturnya? Oh ada, namanya dipublish di Science Journal tanggal 30 Agustus. Ini yang luar biasa sekali karena jurnal ini adalah jurnal yang sangat-sangat bergengsi sekali di Eropa. Pertanyaan adalah Pak, caloric restriction itu apa? Wajar dong, kan ini satu kalimat di sini bilang yang bisa meniru hasil anti-aging yang bisa didapatkan dari caloric restriction. Jadi begini Bapak sekalian. Caloric restriction ini penelitiannya sudah hampir memasuki, udah lebih dari 30 tahun Bapak sekalian. Ini ada sesuatu lagi, tidak bisa dimiliki oleh kompetisi kita. Monyet A dan monyet B, yang mana kelihatan lebih ganteng? Ya itu pertanyaan jebakan tadi ya. Antara yang kiri sama yang kanan, yang mana kelihatan lebih muda? Yang kiri lebih muda. Mereka ini adalah berasal dari satu ibu. Mungkin bukan kembar identik karena kita susah membedakan juga. Tapi mereka berasal dari satu orang tua. Sehingga kurang lebih DNA dan genetikanya itu hampir mirip. Apa yang dilakukan selama 30 tahun itu Bapak sekalian? Monyet A ini dikasih mainan yang sama, dikasih B juga dikasih mainan yang sama. Terus mereka dikasih makanan yang sama. Di lingkungan yang sama, bedanya cuma satu. Monyet B dibiarin makan semaunya. Monyet A dikasih makanan yang 30% less kalori. Kalorinya dikurangin 30%. Sehingga memasuki usia 26 tahun, yang terjadi adalah yang monyet A kelihatan bulu-bulunya mulai rontok semua. Mulai tanda-tanda kerut-kerut penuaan. Lihat nih. Ini yang terjadi di monyet yang sebelah sini ya. Yang sebelah kanan ya. Dia lebih gemuk. Kalau di scan otaknya mengkerut. Beneran mengkerut. Shrinking. Seperti orang tua. Tanda-tanda diabetes mulai terlihat di darahnya. Monyet satunya masih muda. Masih sehat. Masih lincah. Ini adalah penelitian pertama di dunia yang bisa secara ilmiah membuktikan dan bisa diterima oleh kalangan medis. Yang lain-lainnya Bapak sekalian bicara mengenai stem cell apa segala masih belum diterima oleh kalangan medis. Ini satu-satunya di dunia Bapak sekalian. Sehingga kita tahu bahwa ternyata sejak New Skin bisa menggunakan teknologi gene chip. Ingat tadi ya, chip tadi ya. Mereka langsung dong ngambil sampel jaringan dari darah, dari jantung, dari otot. Monyet yang pertama dan dilihat kurang lebih ekspresi peta genetikanya seperti apa. Dan karena secara ilmu pengetahuan dikatakan bahwa monyet dan manusia itu memiliki kesamaan, maka peta genetikanya bisa kita gunakan. Yang lagi bukan digunakan semuanya, hanya digunakan yang berhubungan dengan usefulness. Oke, jadi
Mungkin juga orang lain, perusahaan lain punya juga monyet yang sama, yang sehat. Mereka berusaha mengambil peta genetikanya, tapi nggak bisa nyaring yang mana yang berhubungan dengan usefulness. Jadi ini yang dipatenkan dengan begitu banyak, karena Nu Skin melihat bahwa ini adalah senjata rahasia bagi Nu Skin untuk mengeluarkan produk-produk yang tidak ada saingannya di seluruh dunia. Sehingga kita sebagai distributornya memiliki kemudahan demi kemudahan demi kemudahan. Karena bisnis yang tersulit adalah bisnis yang gampang ditiru oleh orang lain. Kalau Anda ingin mendapatkan banyak mengenai patennya, artikel yang dipublikasi, presentasi yang dilakukan, poster-poster saintifik, ini nggak gampang Bapak sekalian. Kadang-kadang harus diundang untuk bisa memberikan presentasi yang seperti itu. Ini semua sangat lengkap sekali diterima di kalangan ilmuwan. Dan kita melihat bahwa S-Log dengan produk-produk seperti ini yang sudah sebagian Anda kenal. Tapi saya percaya sekali masih begitu banyak orang-orang di Indonesia yang masih belum mengenal produk-produk dan teknologi dari S-Log yang seperti ini. Dan yang pertama saya ingin bicara mengenai produk namanya S-Log R-Square, R kuadrat. Sehingga Anda memiliki pemahaman yang sedikit lebih dalam. Kita mengetahui bahwa seseorang kalau yang bertambah tua seringkali mengalami problem dengan energi menurun, kemampuan seksualitas menurun, stamina berkurang, resikonya meningkat untuk stroke, jantung, koroner, tekanan darah tinggi, diabetes, problem ginjal dan liver, prostat bermasalah. Tubuh tiba-tiba berubah menjadi lebih mudah, menjadi gemuk. Matanya mulai bermasalah, ingatan bermasalah, tulang bermasalah, kekebalan tubuh. Kayaknya semuanya bermasalah kalau sudah bertambah tua. Bener nggak? Kayaknya ini kalau kita nggak mau teliti satu persatu, ini kita rata-rata lihat di mana? Di orang tua kita, Bapak sekalian. Semua ada di orang tua kita. Pertanyaannya adalah kalau ada satu supplementation yang mana bisa mengurangi ini semuanya, bukan karena suplemen tersebut adalah obat dewa, tapi karena suplemen tersebut menemukan sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat mendasar sekali bahwa kebanyakan problem ini terjadi karena menurunnya energi selular, yaitu mitokondrianya mulai bermasalah di dalam hal memproduksi energi. Dan kedua adalah semakin menumpuknya toksik di dalam sel mereka. Yang mengakibatkan begitu banyak permasalahan-permasalahan seperti apa yang saya barusan baca seperti ini. Sehingga Nu Skin mengatakan bahwa ini adalah mitokondria. Kalau mitokondrianya ini ada salah satu contohnya saja Bapak sekalian ya. Kita ngelihat di dalam sel ini ada paling enggak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mitokondria kurang lebih. Terus kalau di sel rambut Anda kira-kira ada mitokondrianya apa enggak? Di otot? Di jantung? Jumlah mitokondria di sel otot dibandingkan dengan sel rambut mana yang lebih banyak? Jawabannya adalah di jantung. Jadi jumlah mitokondria di dalam setiap sel itu berbeda-beda. Konsentrasi yang paling banyak mitokondrianya ya, itu ada di 3 organ utama. Otak, jantung, dan otot. Sehingga kalau ada yang tanya, Pak mana buktinya, ilmiahnya? Nu Skin hanya mengeluarkan yang berhubungan dengan 3 tersebut. Otak, jantung, dan otot. Kalau ada yang nanya, Pak mana bukti ilmiahnya rambut bisa jadi hitam? Jangan nanya saya. Karena kita nggak meneliti mengenai bagaimana menghitamkan rambut. Semuanya adalah testimoni dan Anda melihat sendiri begitu banyak orang-orang yang rambutnya berubah perlahan-lahan menjadi hitam. Karena mitokondrianya mulai diperbaiki. Ya, oke. Jadi kalau kita baca singkat di sini mengatakan bahwa mitokondria itu bagaikan mesin di mobil yang memproduksi energi bagi mobil tersebut. Oke. Kedua, ada akumulasi sampah atau toksin, sisa memproduksi energi tersebut. Ini yang sebagian besar kita juga sebut sebagai radikal bebas. Yang mana Bapak sekalian, habis dikeluarkan ini kan ngambil gula darah untuk diproduksi menjadi energi. Energinya dipakai oleh sel ini untuk bisa hidup. Keluar ampasnya. Ampasnya itu Bapak sekalian nggak bisa keluar dari dinding sel. Numpuk di dalam sel tersebut. Sehingga ibarat Anda nyalakan mesin mobil, dimasukin garasi, ditutup rapat, diselotip semua lubang-lubang yang ada.
lama-lama mesin tersebut akan mati karena asapnya nggak bisa keluar. Ibaratnya dengan sel kita juga, toxic build up, menumpuk mengakibatkan kinerja kerja mitokondria menjadi semakin berkurang. Ini gambaran kasarnya aja Bapak sekalian ya. Jadi bukan secara ilmiah tapi gambaran kasarnya. Hingga kita katakan tadi, bagaimana R-square mau dikonsumsi oleh mereka yang berusia 20 tahun sampai dengan 80 tahun atau 100 tahun pun tidak bermasalah. Kerjanya hanya di mitokondria. Untuk apa? Untuk renew energi, memperbaiki fungsi kerja memproduksi energi sel. Dan yang kedua adalah untuk yang pertama adalah recharge tadi, yang kedua adalah renew. Renew adalah menghilangkan, membuang toxic build up, kotoran-kotoran yang berasal dari akumulasi produksi energi yang ada. Sehingga kita melihat kalau ada yang bertanya, Pak ini kok obatnya bisa menyembuhkan semua? Pertama kita bukan obat, oke? Hanya supplementation, anti-aging yang bekerja di mitokondria. Dan kalau bisa bekerja di kulit, di jantung, di otak, di tingkat kesuburan, ya, tulang belakang yang sering sekali sakit tiba-tiba berubah, lebih nggak gampang sakit sampai dengan psoriasis, asma, eksima karena mitokondrianya diperbaiki. Bukan obat dewa sama sekali. Oke. Nah, apa yang kita harus hati-hati pada saat mengkonsumsi R-square? Bagi mereka yang mengkonsumsi obat gula darah, R-square cenderung menyebabkan gula darah kita lebih turun sedikit. Jadi kalau orang yang diabetes dan udah konsumsi obat gula darah dan digabungkan dengan R-square, harus hati-hati. Oke, harus diminta untuk hati-hati. Sebisa mungkin apakah R-square-nya dikonsumsi separuh dosis dulu atau obat gula darahnya yang dikonsumsi separuh dosis. Kalau terlihat bahwa udah diseparuhin pun ternyata masih bagus gula darahnya, coba perlahan-lahan obat gulanya bisa mulai dilepaskan sama sekali. Kedua, yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Bagi mereka yang mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi, kalau dikonsumsi bebarengan dengan R-square, obat tekanan darahnya bisa tidak berfungsi dengan baik. Ngerti ya? Bukan jadi racun terus orangnya mati, enggak. Obat tekanan darahnya jadi enggak berfungsi dengan baik. Artinya apa? Artinya kalau mereka mempunyai tekanan darah tinggi dan sangat tergantung dengan obat-obatan, jangan diberi R-square. Rekomendasi apa? Saya akan berikan mereka Lifepack Omega. Oke? Lifepack dan Omega sebagai nutrisi dasar terlebih dahulu. Nanti kalau udah 1 bulan, 2 bulan, dia mau mulai mencoba R-square, silahkan. Nggak masalah, tapi tetap harus dengan hati-hati. Karena kalau Anda menemukan bahwa ada orang-orang customer saya Pak, habis minum R-square kok tekanan darahnya naik sekali. Kemungkinan besar karena mereka memang punya problem dengan tekanan darah dan obat tekanan darahnya tidak berfungsi dengan baik. Oke. Berikutnya. Edgelock TR90. Edgelock TR90 sangat luar biasa Bapak sekalian karena seperti saya katakan tadi, bagaimana sebuah suplemen bisa membantu seseorang bahkan bukan cuman membantu mengontrol bagaimana badannya, otot-ototnya mengolah lemak tersebut, menolak menyimpan lemak, mengambil energi dari jaringan lemak. Tapi teknologinya bisa mempengaruhi bagaimana tingkat kepuasan di otak kita Bapak sekalian. Sehingga selama Anda program ini, Anda nggak gampang merasa lapar. Selama program ini, Anda perlahan-lahan badannya akan mulai diajarkan untuk berfungsi seperti mereka yang dengan mudah untuk merampingkan badannya. Oke? Jadi saya seringkali menggunakan slide yang seperti ini untuk memetakan kurang lebih ya. Kalau si A itu orang yang makannya banyak dan memang secara genetika nggak gampang untuk menjadi gemuk. Maka kita ibaratkan A punya peta genetika yang seperti ini. Hijaunya banyak yang di atas misalnya. Oke. Petanya si B yang mana makan sedikit jadi gemuk. Ngelihat air jadi gemuk. Ngelihat cake jadi gemuk. Contohnya. Ini kalau kita ambil peta genetikanya Bapak sekalian, dimasukin chip, kurang lebih petanya akan kebalik dari petanya si A. Banyak merahnya di sini, hijaunya di bawah. Oke. Jadi ini peta genetika. Jadi dengan kata lain, pada saat Nu Skin mulai mencoba ingredient A, B, C, D dicampur selama berapa ratus ribu kali, akhirnya mereka mengeluarkan yang namanya produk namanya TR90. Yang mana? Ini statementnya.
Apabila B memiliki peta aktivitas genetika yang mirip dengan A, artinya B mulai kita konsumsi TNNT dan perlahan-lahan peta genetikanya mulai berubah seperti si A, oke? Maka B akan memiliki kemampuan untuk mengolah lemak dan energi mirip dengan A. Asumsi adalah pola makan dan aktivitasnya serupa, oke? Mengapa? Balik lagi ke slide saya yang awal-awal tadi, Bapak sekalian. Genetika Anda mengontrol hampir semua fungsi tubuh Anda. Sehingga Anda hanya perlu mengubah ekspresi genetika Anda menjadi seperti apa yang diinginkan. Maka perlahan akan berubah seperti itu. Pertanyaannya adalah, kalau sudah sekali konsumsi TNNT selama 3 bulan, terus peta genetikanya itu perubahannya permanen atau cuma sementara? Oke, jangan TNNT. Kalau Anda sudah minum R-Square, peta genetikanya mulai berubah. Kira-kira perubahan peta genetika itu sementara atau permanen? Jawabannya benar sekali, hanya sementara. Mengapa? Karena ingat, peraturan yang pertama tadi, kita tidak merekayasa genetika. Kalau direkayasa artinya perubahannya permanen. Kita tidak merekayasa DNA. Kita hanya mempengaruhi pola aktivitas dari genetika tersebut melalui nutrisi. Sehingga kalau Anda sudah sehat, terus mulai ngerokok, mulai makan yang nggak benar, mulai stres nggak karuan, perlahan-lahan peta genetika Anda akan kembali seperti yang awal. Sehingga tubuh Anda mulai beraktivitas seperti orang yang lama. Demikian juga dengan TNNT, artinya apa? Kalau Anda sudah berubah peta genetikanya, si B berubah seperti si A, terus mulai makannya yang nggak benar-benar. Perlahan-lahan genetikanya, petanya akan berubah dari yang ini menjadi kembali seperti yang awal. Ada nggak caranya sehingga nggak harus konsumsi TNNT seumur hidup, tapi tetap mempertahankan peta genetika yang diinginkan? Ada. Pola makannya yang kita ajarkan sehingga Anda bisa mempertahankan peta genetika yang persis seperti si A. Oke? Ini penting sekali Bapak sekalian ya. Berikutnya. Ini agak sedikit teknis tapi hanya memperkuat pengajaran yang tadi yang mengatakan bahwa ini penelitian yang benar-benar dilakukan. Yang kurus namanya twin, ya ini mereka twin. Yang gemuk sama yang kurus itu mereka adalah twin. Twin itu kembar. Kalau kembar itu DNA-nya itu hampir sama 100% dah pokoknya. Bahkan kalau Anda memeriksa DNA-nya si twin, si yang kurus sama si gemuk ini, mesin nggak bisa bedakan. DNA-nya sama persis 100%. Kalau DNA-nya sama Bapak sekalian, seharusnya nasibnya sama, artinya sama-sama kurus atau sama-sama gemuk. Tapi kenyataannya adalah ternyata si yang kiri ini, dia cenderung menjadi lebih kurus. Yang kanan cenderung menjadi lebih gemuk. Apanya yang berbeda Bapak sekalian? Bukan DNA yang berbeda, tapi ekspresi genetikanya yang berbeda. Dan kita sudah pelajari tadi bahwa ekspresi genetika bisa dipengaruhi dari makanan, dari lingkungan, dan lain macam sebagainya. Di sini dibuktikan bahwa ternyata peta genetikanya si kurus memang seperti ini, berbeda dengan peta genetika si gemuk. Peta genetika yang berhubungan dengan apa? Ini penting sekali, basis dari TNNT. Peta genetika yang berhubungan dengan pembentukan otot dan penggunaan lemak untuk dibakar menjadi energi. Oke. Produk berikutnya yang kedua berbicara mengenai S-Log galvanisme badan. Terus terang Bapak sekalian, sesudah R-Square dan TNNT ini adalah produk favorit saya. Karena kenapa? Karena setahu saya berbicara mengenai Indonesia ini rata-rata kalau berkeluarga kepingin anaknya banyak. Bener nggak? Kok nggak yakin ya? Karena saya punya teman-teman yang bilang, Pak anaknya udah 4, saya pengen punya anak 6. Zaman sekarang punya anak 6 tuh kok rasanya nggak. Tapi anyway nggak apa-apa. Tapi gini, setiap kali turun mesin, setiap kali harus melahirkan Bapak sekalian, seringkali problemnya apa? Penumpukan lemak yang ada di mana-mana dan susah hilangnya. Kedua kulit perutnya itu bisa melar kemana-mana. Sampai ada yang ngejek itu turun ya, fotonya Anda lihat sendiri ya.
Tapi bahkan tanpa harus mengikuti proses kehamilan dan melahirkan, kulit tubuh kita sendiri, ini terutama bagi wanita, kulit tubuhnya sendiri secara otomatis akan membentuk selulit. Mengapa? Anda ngelihat ini penampang 3 dimensi animasi dari kulit yang sehat. Masih anak-anak, masih muda. Anda lihat ini pembuluh darahnya, ini adalah kantong-kantong lemak di bawah kulit. Semuanya berbentuk bulat ya. Strukturnya berbentuk bulat. Pada saat bertambah usianya masih usia 17, 18, 19, 20, kantong lemaknya karena proses hormon ya, kantong-kantong lemak mulai menjadi lebih besar. Sehingga mulai menghimpit banyak pembuluh darah yang sini, sehingga proses himpitan ini menyebabkan kulitnya mulai bergelombang. Pertanyaannya adalah kenapa kok nggak terjadi pada pria? Karena struktur kantong lemaknya pria berbeda. Bentuknya pria itu kayak wajik, kayak diamond. Sehingga pada saat bertambah besar dia itu nggak bisa mendorong berdesel-deselan seperti apa yang ada di kantong lemaknya struktur kulit wanita. Sehingga kemungkinan pria untuk menjadi berselulit itu lebih kecil. Bukannya nggak bisa, tapi lebih sulit untuk berselulit. Dan kita ketahui bahwa dengan menggunakan Galvanispa Body ini, pada saat kulit muda mulai kehilangan kekencangan, sirkulasi cairan dan toksin itu mulai menjadi sirkulasi terganggu sekali, toksinnya semakin nggak bisa dibuang dengan baik, penumpukan lemak terjadi, kelembapan berkurang, kita menggunakan teknologi yang namanya Galvanispa Body. Bedanya apa dengan Galvanispa wajah? Perbedaan yang paling utama adalah mengenai arus listriknya. Kita menggunakan arus namanya pulsating current. Pulsa listriknya berdenyut. Memang kita nggak bisa rasakan Bapak sekalian. Nggak harus merasakan ada denyutnya dalam pada saat Anda menggunakan Galvanispa. Tapi pulsa listrik yang berdenyut dibandingkan yang direct ya, yang lurus ini digunakan oleh Galvanispa wajah. Oke. Kenapa yang berdenyut? Karena yang berdenyut ini lebih bantu untuk melancarkan sirkulasi cairan maupun toksin yang ada di kulit Anda. Lebih banyak membantu untuk memasukkan gelnya sehingga membantu pembakaran lemak yang ada di kulit Anda. Sehingga pada saat Anda hanya menggunakan, makanya kenapa kok 10 menit penggunaan body Galvanispa pun kulit itu bisa ketarik. Kenapa kok bisa mencong juga kalau Anda mau pakai coba ya separuh di sisi perut Anda gunakan sekitar 10 menit. Itu bisa kelihatan ini kecil separuh Bapak sekalian. Karena menggunakan pulsating current. Jadi di sini katakan getaran ini yang kita nggak rasakan memproduksi NO, kita nggak usah terlalu teknis, terus menyebabkan getaran cairan, ada aksi biologis yang memfasilitasi gerakan cairan menjadi lebih baik di kulit Anda. Pertanyaan adalah, kalau ada mereka yang bertestimoni, Pak saya menggunakan Galvanispa badan, turun 3 kilo, benar atau salah? Oke, kalau dia benar-benar turun 3 kilo ya benar dong. Tapi yang menyebabkan dia turun 3 kilogram bukan berarti membuat Galvanispa badan bisa sebagai weight loss product. Galvanispa bukan alat untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau dia menggunakan Galvanispa terus mengatur pola makannya dan ternyata berat badannya turun, ya benar-benar turun. Tapi diingat, Galvanispa badan bukan untuk weight loss tools, bukan alat menurunkan berat badan. Tapi ada nggak yang turun berat badannya? Ada. Ada sampai 5 kilo juga. Oke. Jadi kalau kita ngelihat sedikit informasi mengenai apa yang ada di dalam namanya dermatic effect. Mulai dari ekstrak madu, ada ekstrak hibiscus, ada hyaluronic acid. Ini seperti yang ada di napka. Sehingga kalau Anda sudah menggunakan Galvanispa badan, dikasih dengan dermatic effect, kulit Anda akan terasa lebih lembab. Dan menggunakan optik teknologi. Apa artinya optik teknologi? Kalau Anda melihat beberapa foto yang ada Bapak sekalian, dalam waktu 5 menit sudah menggunakan Galvanispa, kok stretch marknya banyak sekali berkurang. Ini yang namanya menggunakan optik teknologi. Jadi apa yang ada dalam dermatic effect ini membuat penampakan selulitnya berkurang sangat banyak sekali. Apakah ada produk serupa di pasaran? Setahu saya saat ini masih belum ada. Oke. Kedua, kalau kita bicara mengenai body gelnya,
terdapat kokoa ekstrak. Kokoanya itu kokoa coklat bukan? Kokoa coklat. Tapi kalau Anda makan coklat jadi gemuk. Kalau ekstraknya diproses tanpa gula, tanpa lemaknya bisa dipakai untuk membakar lemak ya. Coklat itu baik nggak Bapak sekalian mestinya? Baik kalau tanpa gulanya. Yang membuat Anda gemuk adalah gula dan susunya. Oh bukan, yang membuat Anda gemuk adalah makannya kebanyakan. Oke, kalau ada gula dan susu tapi makannya dikit nggak masalah ya. Oke. Ada juga yang namanya Laminaria digitata, ini brown seaweed meningkatkan penghancuran lemak, meningkatkan extracellular matrix di kulit. Ini penting sekali, memperkuat itu loh, apa itu? Kekencangan kulit, kurang lebih bahasa ilmiahnya. Menargetkan pada kantong lemak dan toksin agar kulit lebih kencang, tampilan sempurna pada lengan, perut, paha dan pantat. Dan saya tuh berkali-kali ketemu mereka yang mengatakan ini mau operasi di Singapura katanya. Menggunakan 2 minggu galvanic spa badan Bapak sekalian, nggak jadi operasi. Hanya perlu waktu 2 minggu. Dan operasi yang mungkin lebih mahal, yang lebih sakit, yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, bisa diatasi dengan teknologi namanya S-Lock Galvanic Spa Body. Ada saingannya nggak di luar Bapak sekalian? Kita nggak punya saingan. Jadi ini terserah kepada Anda bagaimana memposisikan diri Anda membawa teknologi yang nggak ada saingannya kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana, ya. Jadi seperti ini, Anda lihat ini kan beda ya antara cellulite dengan stretch mark. Ini lebih ke stretch mark menggunakan Galvanic Spa Body terlihat lebih ramping dan juga penampakan stretch marknya berkurang. Ini yang dinamakan optik teknologi. Penampakannya berkurang cukup drastis. Apakah bisa hilang 100%? Nggak bisa hilang 100%. Oke. Dan juga kita lihat seperti ini. Menjadi jauh lebih kencang. Dan juga menjadi jauh lebih, tampangnya lebih enak dilihat lah. Kurang lebih seperti itu ya. Bukan berarti Anda kepengen nunjuk-nunjukkan. Oke. Ada yang bisa baca ini tulisan apa? List. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ini pemakaian 2 kali seminggu selama 6 minggu. Dia namanya list. Menurut filenya yang saya terima list. Saya pikir kenapa namanya list? Oh ya, di tatonya namanya list memang. Demikian juga yang seperti ini. Banyak yang bisa mengalami peningkatan yang luar biasa. Hanya dengan menggunakan treatment body galvanic spa. Yang ini ada videonya Bapak sekalian. Mungkin kebanyakan dari Anda belum pernah lihat. Jadi ibu ini, dia itu menggoyang-goyangkan lengannya. Yang satu melambai. Beneran, dari suatu saat nanti videonya akan saya buat, saya berikan videonya ya. Yang satu lebih kencang, yang satu benar-benar melambai kayak gini. Luar biasa sekali. Ya. Dan juga untuk pengencangan kulit Anda lihat di sini jauh lebih kencang. Dan juga penampakan stretch marknya menjadi jauh berkurang sekali. Oke, nanti di sini akan kita masukkan video dari Body Spa yang akan dijadikan satu paket di dalam First Step to Ruby. Nah, pertanyaannya Bapak sekalian adalah in closing sebagai penutup. What if, bagaimana seandainya Anda tinggal di gurun pasir, di mana begitu banyak orang yang membutuhkan air, dan Anda menjadi satu-satunya manusia di gurun pasir tersebut yang diperbolehkan menjual air. Apa yang akan terjadi? Wow. Seperti juga Bapak sekalian, di saat ini semua orang begitu banyak yang mencari produk-produk anti-aging. Bukan cuma skincare loh ya. Bukan cuma vitamin. Mencari produk anti-aging. New Skin adalah perusahaan anti-aging. Bukan cuma skincare. Bukan cuma multivitamin. Dan kita mempunyai satu-satunya teknologi di seluruh dunia yang menyelesaikan permasalahan penuaan. Bukan cuma masalah kulit, tapi mengenai organ-organ tubuh manusia. Dan Anda adalah pemegang teknologi tersebut. Seberapa besar Anda ingin membawa Edgelock ke dalam bisnis Anda, itu terserah bagaimana visi Anda di Indonesia. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan selamat pagi.